Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Sepvian Hoywardani. Kali ini saya akan membahas tentang VLAN atau Virtual Local Area Network. Apa sih VLAN itu? VLAN adalah suatu model jaringan yang tidak terbatas pada lokasi fisik seperti LAN. Hal ini mengakibatkan suatu network dapat dikonfigurasi secara virtual tanpa harus menuruti lokasi fisik peralatannya. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation. Apa sih kelebihan VLAN? Pertama, keamanannya. Keamanan dalam jaringan memang sangat penting, sehingga dengan menggunakan VLAN, keamanan data dari setiap divisi dapat dibuat tersendiri. Kedua, hemat biaya. Menggunakan sistem VLAN, maka dapat dilakukannya penghematan biaya yang dihasilkan dari tidak diperlukannya biaya mahal untuk upgrade jaringan, dan efisiensi penggunaan bandwidth dan uplink yang tersedia. Ketiga, performa yang lebih baik. Sistem VLAN memungkinkan pembagian jaringan layer 2 ke dalam beberapa kelompok broadcast domain yang lebih kecil. Keempat, broadcast storm mitigation. VLAN juga memungkinkan dilakukan pembagian jaringan ke dalam VLAN. VLAN akan mengurangi banyaknya device yang berpartisipasi dalam pembuatan broadcast storm. Kelima, efisien. Dengan menggunakan VLAN akan memudahkan manajemen jaringan karena pengguna yang membutuhkan sumber daya yang dibutuhkan berbagi dalam segmen yang sama. Kemudian, kelemahan menggunakan VLAN. Secara logika, jaringan VLAN berbeda network tetapi secara fisik satu network saja. Artinya, jika network utama bermasalah, maka semua VLAN akan terkena dampaknya. Kedua, ketika ada data yang dikirim broadcast, maka data tersebut malah dikirim ke semua VLAN. Ketiga, ketika jumlah host di dalam VLAN banyak, maka kerja DHCP akan berantakan dan tidak bisa diduga. Oke, setelah itu saya akan menunjukkan bagaimana konfigurasi VLAN. Pertama, kita cari PC, kemudian kita susun seperti membuat tiga VLAN atau ibaratnya 3 departemen dengan menggunakan 6 PC 1 switch. Kita susun seperti ini. Kemudian kita tata dahulu. Nah, sekiranya cukup, kita ambil switch-nya menggunakan PT switch. Nah, karena portnya itu kurang untuk 6 PC, maka harus ditambahkan. Caranya dimatikan dahulu, kemudian geser kiri, cari yang PT switch NM1CFE, kemudian drag dari kanan bawah, kemudian dimasukkan sampai full juga tidak apa-apa. Kemudian jangan lupa untuk dihidupkan kembali. Nah, sekarang hubungkan dengan kabel satu persatu. Nah, kemudian dihubungkan lagi dari atas. Nah, bisa lagi. Nah, tinggal 2 lagi sampai ke PC ke 6 atau di sini PC 5. Nah, karena di sini ada tulisan face interface-nya, kemudian diklik preference,
Nah, itu yang always short port itu di uncentang. Kita keluar lagi, maka lebih kelihatan rapi dan bersih. Kemudian dikasih nama VLAN-nya 10 TKJ. Untuk VLAN pertama bernama 10 TKJ. Untuk VLAN kedua kita namai 11 TKJ. Nah, untuk VLAN ketiga kita namai 12 TKJ. Kita langsung tuliskan dahulu IP yang mau kita masukkan ke PC-nya, yaitu 192.168.10.1. Kemudian yang di copy untuk PC kedua, yakni 192.168.10.2. Untuk PC ketiga sama, tinggal mengganti angka belakangnya. Untuk PC keempat, belakangnya kita ganti 4. Untuk PC kelima, angka belakangnya kita ganti 5. Nah, kemudian kita agak rapikan sedikit agar terlihat estetik ya. Bentar. Nah, oke. Cukup rapi. Nah, kemudian kita akan mulai memasukkan IP address untuk setiap PC-nya satu persatu dengan cara klik kanan, pilih desktop, kemudian IP konfigurasi dan masukkan IP-nya. Langsung enter, kemudian akan keluar 255.255.255.0. Lakukan hal yang sama untuk ke-6 PC tersebut. Akan tetapi tetap mengikuti IP address yang sudah dibuat tadi. Langsung enter. Ini cukup mudah, tetapi jangan sampai keliru. Harus berhati-hati. Untuk setiap PC maka setiap IP yang digunakan harus berbeda, tidak boleh sama. Karena kalau sama nanti data yang dikirim akan amburadul. Untuk PC keempat sekarang, PC keempat itu diakhiri dengan angka 5, berarti subnet-nya 255.255.255.0. Untuk PC terakhir sama, kita tinggal masukkan IP yang sudah dibuat tadi, kemudian tekan enter, kemudian silang. Nah, setelah itu untuk mengkonfigurasi semua, klik kanan di switch, terus geser ke kanan. Ini belum keluar ya interface label portnya. Kemudian klik CLI, kita enter, kemudian klik enable, kemudian enter lagi, switch, ketikkan config atau conf, kemudian akan keluar seperti ini. Ketikkan VLAN 10 ya, ketikkan VLAN 10, kemudian name VLAN 10 TKJ. Nah, 10 TKJ nya itu jangan sampai dispasi. Kemudian exit. Kemudian lakukan lagi untuk VLAN kedua, yakni VLAN 11. Nah, kemudian name VLAN 11 TKJ.
kemudian ketikkan exit. Lakukan hal yang sama untuk VLAN ke 12. Name VLAN 12 tanpa spasi ya. VLAN 12 TKJ. Nah, kemudian ketik exit lagi 2 kali. Seperti ini. Kemudian ketik show VLAN, maka akan keluar seperti ini. Nah, ini sudah masuk namanya, tetapi interface-nya belum terhubung. Kemudian klik enter sampai habis. Nah, ketikkan konfigurasi terlagi. Salah. Counter. Nah, enter, kemudian ketikkan interface-nya. Nah, untuk melihat interface antar kabel ini, maka kembali ke option, ketik preference, klik preference, kemudian centang always short port yang tadi diuncentang, kemudian akan keluar seperti ini. Tinggal memasukkan interface-nya. Untuk PC1 maka interface-nya adalah 0-1. Ketikkan switch port, mode akses, kemudian switch port akses. Karena PC1 itu terdapat di VLAN 10, maka akses VLAN 10. Kemudian untuk PC 0 juga, maka interface 1-1, enter. Kemudian ketikkan switch port, mode akses lagi. Untuk PC 0 ini maka menjadi 1 di VLAN 10. Nah, ketikkan switch port akses VLAN 10. Kemudian exit. Nah, exit lagi untuk melihat VLAN, ketikkan show VLAN. Nah, maka akan keluar seperti ini lagi. Kita drag ke atas, maka ini di VLAN 10 mana ini? Nah, ini. Nah, di VLAN 10 ini aktifnya interface 0-1 dan interface 1-1. Kemudian enter lagi, ketikkan konfigurasi lagi. Kemudian untuk VLAN 11 TKJ, karena yang digunakan adalah PC kedua dan PC 3, maka interface-nya 2-1. Kemudian ketikkan switch port, mode akses, switch port akses VLAN 11. Untuk interface PC ketiga maka 3-1. Masukkan switch port akses VLAN 11. Kemudian ketik exit lagi untuk melihat ke
show VLAN, ketikkan lagi show VLAN, maka akan keluar seperti tadi. Nah, kita drag ke atas, maka di VLAN 11 akan ada interface 2-1 dan 3-1. Kita lanjutkan untuk memasukkan IP PC keempat. Nah, interface ya drag ke kiri dahulu, kita drag untuk melihat PC nya, yaitu menggunakan 6-1. Nah, gunakan 6-1. Kita masukkan 6-1, enter, ketikkan switch port mode akses, ketik lagi switch port akses VLAN 12, ketik interface lagi 7-1, ketikkan switch port mode akses dan ketikkan lagi switch port akses untuk VLAN 12, maka kedua PC tersebut bisa saling mengakses di VLAN 12. Ketik exit 2 kali, ketik exit lagi, kemudian enter dan ketik show VLAN. Kita drag ke atas, maka di VLAN 12 terdapat 6-1 dan 7-1. Langsung kita keluar. Dan untuk membuktikannya, maka kita coba untuk membersihkannya dahulu ya, kita uncentang lagi always portnya. Kemudian untuk mencoba apakah konfigurasinya bisa, ketikkan yang seperti tanda surat tersebut, ketik PC tersebut. Nah, sudah kelihatan ada tulisan sukses di kanan bawah. Lagi untuk VLAN 11, nah untuk VLAN ke-12 lagi. Nah, kemudian ada kalau antar VLAN contohnya VLAN 10 ke VLAN 11, maka akan violate. Nah, itu tidak bisa. Untuk memindahkan data antar VLAN maka tidak bisa. Untuk mengeceknya lewat CMD juga bisa, ketikkan ping. Nah, ini IP dari komputer yang ingin kita masukkan, yakni 192.168.10.1, kemudian enter, maka akan keluar pingnya. Ini berarti sudah berjalan. Oke. Oke, terima kasih karena telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Makasih.